Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Callum Whitgrave, seorang pendeta senior asal Inggris yang terkenal cerdas namun angkuh, merasa puas dengan ketenarannya sebagai pengkritik agama lain. Ketika reputasinya mulai memudar, dia merencanakan sebuah aksi kontroversial, pura-pura masuk Islam dan menjalankan ibadah haji untuk membuktikan bahwa semua agama lain hanyalah permainan manusia. Namun, sesampainya di depan Ka'bah, satu persatu hal aneh mulai dialaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah kota London yang dingin dan sibuk, di sebuah gereja tua bergaya Victoria yang dindingnya dipenuhi kaca patri berwarna, duduk seorang pria parubaya bernama Callum Whitgrave. Rambutnya yang abu-abu tipis disisir rapi ke belakang, sementara jubah pendeta hitamnya menggantung sempurna di bahu. Wajahnya memancarkan aura ketegasan, sekaligus keangkuhan yang tak bisa disembunyikan. Di hadapan ratusan jemaat, Callum berbicara dengan suara yang berat dan penuh percaya diri. Saudara-saudara, ucapnya, mengangkat tangannya perlahan. Di dunia ini banyak sekali ilusi yang menyesatkan. Salah satu ilusi terbesar adalah agama Gema yang mengaku membawa kebenaran, padahal hanyalah buatan manusia belaka. Jemaat mengangguk, sebagian bahkan bertepuk tangan pelan. Callum memang dikenal sebagai pendeta yang berani dan tajam. Buku-buku laris manis, acara televisinya ditonton jutaan orang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belakangan mulai mengusiknya. Ketenaran yang perlahan memudar. Sudah lebih dari setahun sejak buku terakhirnya dirilis, dan angka penjualan menurun. Sosial media yang dulu ramai dengan kutipan-kutipan tajam darinya, kini sepi komentar. Sebuah rasa cemas yang perlahan berubah menjadi obsesi tumbuh dalam dirinya. Callum tahu, di dunia ini, orang yang berhenti bicara adalah orang yang cepat dilupakan. Di balik pintu ruang kerjanya yang tertutup, Callum sering merenung berjam-jam. Di ruang itu, dinding-dinding dipenuhi rak buku tebal, mulai dari filsafat, sejarah agama, sampai teori konspirasi modern. Lampu kuning redup menyorot meja kayu tua tempat laptop dan setumpuk kertas berserakan. Di sanalah suatu malam yang sunyi, ide gilanya lahir. Saya harus melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Gumamnya pelan. Jari-jarinya mengetuk permukaan meja dengan ritme tak beraturan. Sesuatu yang mengguncang dunia. Pikirannya melayang ke satu agama yang selama ini menjadi sorotan tajamnya, Islam. Dengan jumlah pengikut terbesar kedua di dunia, dan ritual-ritual yang tampak begitu ketat dan misterius. Islam selalu menjadi bahan diskusi kontroversial di forum-forum publik yang ia hadiri. Tapi Callum merasa tak cukup hanya berbicara atau menulis lagi. Bagaimana jika aku sendiri yang masuk ke dalamnya? Bisiknya kali ini lebih keras, seolah sedang berbicara kepada seseorang. Matanya menyipit, melihat ke arah foto Ka'bah yang pernah terpajang di majalah National Geographic di atas meja. Bukan dengan niat mencari kebenaran, tentu saja. Bukan pula karena ingin berubah. Justru sebaliknya, Callum ingin membuktikan bahwa Islam dengan semua kekhususan dan ritualnya sama saja seperti agama-agama lain. Permainan manusia, sebuah ilusi kolektif yang sudah berjalan berabad-abad, namun tetap bisa ditembus oleh logika dan akal sehat. Ia mulai menyusun rencana secara sistematis. Pertama, mempelajari dasar-dasar Islam sebatas yang diperlukan untuk berpura-pura sebagai mualaf. Kedua, mengurus dokumen perjalanan dan identitas baru, termasuk nama Muslim yang meyakinkan. Ketiga, menyiapkan tim dokumentasi rahasia, terdiri dari 2 orang videografer yang siap merekam seluruh perjalanan haji secara diam-diam. Aku akan menjalankan ibadah haji seperti mereka, kata Callum, berbicara sendiri di hadapan cermin tinggi yang terpajang di sudut ruangan. Bayangannya yang berbalut jubah hitam tampak seperti tokoh dari abad pertengahan. Dan ketika semua sudah selesai, aku akan kembali dan menunjukkan pada dunia, tidak ada mukjizat di sana. Semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Dengan penuh semangat, ia mulai belajar mengucapkan kalimat syahadat. Awalnya terdengar kaku di lidah Inggris Nia, namun lama-lama mulai terdengar lancar. Ia bahkan berlatih gerakan syalat, meski tidak pernah benar-benar melakukannya dengan khusyuk. Semua itu hanyalah bagian dari sandiwara besar yang ia siapkan. Hujan gerimis membasahi rel kereta di kejauhan, sementara aroma kopi hitam pekat memenuhi udara di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang lain mulai tumbuh di relung hatinya. Entah itu rasa penasaran yang tulus, atau hanya sekadar kegelisahan karena menantang sesuatu yang selama ini dianggapnya remeh. Tapi bagi Callum, rasa itu tak penting. Yang terpenting hanyalah satu, membuktikan dirinya tetap tak terkalahkan. Dengan tekad membara,
Ia menatap foto Ka'bah yang kini digantung di dinding ruang kerjanya. Sebuah perjalanan baru akan segera dimulai. Perjalanan yang dia pikir telah sepenuhnya dia kendalikan tanpa pernah menduga bahwa di sanalah justru semua kendali itu akan benar-benar lepas dari genggamannya. 2 minggu setelah gagasan gilanya tercetus, Callum Whitgrave duduk di ruang kerjanya yang temaram, ditemani hanya oleh suara jam tua berdetak pelan dan aroma tembakau dari pipa yang terbakar setengah. Di meja kayu besar yang penuh goresan dan noda tinta, berserakan kertas-kertas berisi catatan kasar. Di antaranya terlihat buku-buku kecil tentang Islam, catatan perjalanan haji, dan bahkan beberapa lembar fotokopi doa-doa dalam bahasa Arab. Dengan mata menyipit penuh fokus, Callum memandangi sebuah video tutorial yang ditayangkan di layar laptopnya. Seorang pria Timur Tengah berbicara dengan logat khas, mengajarkan gerakan syalat dan bacaan-bacaannya. Callum menirukan gerakan itu dengan setengah hati, tubuh kaku seperti robot yang belum terprogram sempurna. Tangannya bergerak ke dada, ke perut, lalu menunduk. Mulutnya menggumam, meski banyak huruf yang terasa aneh dan sulit diucapkan. Bismillah, Al-Rahman, Al-Rahim. Ucapnya pelan, lalu menghela napas panjang dan memutar bola mata. Banyak detail yang harus diingat. Namun ia tak boleh gagal. Semua ini adalah bagian dari rencana yang harus terlihat sempurna di mata publik. Ia harus bisa menipu siapa saja yang kelak menontonnya di video, agar tidak ada yang meragukan ketulusannya. Saat berpura-pura masuk Islam dan melaksanakan ibadah haji, beberapa hari terakhir, Callum tidak lagi menerima jadwal khotbah di gereja. Ia memilih mengurung diri, sepenuhnya fokus menyusun strategi. Dia bahkan memesan buku belajar bahasa Arab khusus untuk pemula, meski hanya mempelajari bagian-bagian yang dianggap perlu. Salam, doa, dan kalimat-kalimat pendek yang sering diucapkan jamaah haji. Pada dinding samping meja tergantung peta besar dunia dengan benang-benang merah yang menghubungkan titik-titik penting. Dari London menuju Jeddah lalu ke Mekah, semua rute sudah dihitung, termasuk titik-titik di mana Callum bisa mengaktifkan atau mematikan perangkat dokumentasinya tanpa menimbulkan kecurigaan malam itu. Ia memanggil 2 orang yang sudah lama menjadi bagian dari jaringan medianya, Marcus dan Felix, 2 videografer freelance yang punya keahlian khusus dalam dokumentasi rahasia. Mereka datang dengan pakaian hitam sederhana, membawa tas berisi perlengkapan kamera kecil dan perangkat suara miniatur. Jadi, ini bukan proyek biasa, tanya Marcus sambil duduk di sofa kulit tua di pojok ruangan. Callum mengangguk mantap. Ini jauh lebih besar. Kita akan merekam perjalanan haji, tapi dengan sudut pandang berbeda. Kita tidak akan muncul sebagai wartawan atau tim media. Semua harus berjalan diam-diam. Felix mengerutkan kening, menatap Callum dengan ragu. Bukankah itu berisiko? Maksudku, kau pura-pura menjadi muslim. Haji itu ritual suci mereka. Aku tahu risikonya, sahut Callum tegas. Suaranya dingin seperti biasa. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dunia belum pernah melihat hal semacam ini. Kita akan menunjukkan bahwa semua itu Ka'bah, tawaf, salat berjamaah pada akhirnya hanyalah pertunjukan manusia. Marcus dan Felix saling pandang, lalu akhirnya mengangguk. Bagi mereka, proyek seperti ini bukan soal benar atau salah. Ini soal wong, ketenaran, dan mungkin sejarah. Selama seminggu penuh setelah itu, mereka bertiga sibuk mengatur peralatan. Kamera seukuran kancing, baju, mikrofon ultra tapis yang bisa disembunyikan di dalam kerah, hingga drone kecil berbentuk seperti mainan anak-anak. Setiap perangkat diuji dengan cermat, memastikan tidak ada suara mesin yang mencurigakan. Tidak ada lampu indikator yang menyala terang. Selain itu, Callum juga mulai mengurus identitas baru. Melalui jalur kenalannya di imigrasi, ia mendapatkan paspor tambahan atas nama Khalil bin Whitman. Di dalamnya, foto dirinya dengan janggut tipis dan peci putih. Terlihat begitu meyakinkan sebagai seorang mualaf asal Inggris yang hendak berhaji. Malam-malam berikutnya, suasana di apartemen Callum terasa seperti markas operasi intelijen. Peta, laptop, kertas catatan dan kamera berserakan di mana-mana. Di tengah itu semua, Callum duduk dengan wajah tenang, memegang buku catatan kecil berwarna hitam. Di halaman depannya tertulis dengan tinta emas, rencana besar. Namun, di balik semua kesibukan itu, terselip satu rasa yang belum pernah Callum rasakan sebelumnya, keraguan tipis yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia membaca kalimat syahadat, meskipun dengan niat berpura-pura, ada sensasi aneh yang menjalari tubuhnya, seperti getaran halus yang muncul di dasar dada lalu menjeleng sebelum sempat dipahami. Callum menepis rasa itu dengan cepat. Itu hanya psikologi, katanya pelan suatu malam, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Semua orang bisa terpengaruh kalau terlalu lama berada di lingkungan tertentu. Tapi aku lebih kuat dari itu. Tangle, keberangkatan pun ditetapkan. 12 hari lagi,
mereka akan terbang menuju Jeddah, lalu bergabung dengan rombongan haji internasional yang sudah didaftarkan sebelumnya lewat biro perjalanan. Kalem menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Di pikirannya, dia sudah membayangkan headline media masa depan. Pendeta terkenal bongkar mitos haji. Ia tersenyum tipis, puas dengan dirinya sendiri. Namun ia tak pernah tahu bahwa di balik semua persiapan itu, sebuah rencana lain telah menantinya, rencana yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak pernah bisa ia kendalikan dengan logika ataupun kamera. Bandara Heathrow di London pagi itu diselimuti kabut tipis. Udara dingin menggigit tulang. Di tengah kerumunan orang-orang yang tergesa-gesa dengan koper dan tas di tangan, Callum Whitgrave berjalan dengan langkah yang lebih pelan, namun pasti. Dia mengenakan gamis putih bersih, serban sederhana melingkar di kepalanya, dan tas kecil di bahu kanan. Tak ada lagi jas hitam atau dasi. Wajahnya bahkan tampak berbeda, dengan janggut tipis yang ia rawat khusus selama beberapa minggu terakhir. Dalam paspor yang ia genggam erat, tertulis nama baru, Khalil bin Whitman. Identitas palsu yang ia bangun dengan begitu cermat selama berminggu-minggu terakhir kini terasa begitu nyata di tangannya. Bahkan dirinya sendiri nyaris lupa bahwa ia sebenarnya adalah Callum, pendeta angkuh yang dulu berdiri di atas mimbar-mimbar dengan suara lantang menggugat. Agama-agama lain panggilan boarding diumumkan. Callum melangkah memasuki antrean panjang menuju penerbangan internasional dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi. Sesekali ia melirik ke belakang, memastikan bahwa Marcus dan Felix, dua orang kameraman yang mengikutinya, tetap berada di posisi yang telah mereka sepakati, cukup dekat untuk memantau, namun cukup jauh untuk tak menimbulkan kecurigaan. Keduanya membawa kamera-kamera tersembunyi, masing-masing bersembunyi di dalam tas selempang dan jaket. Setelah duduk di kursinya di kelas ekonomi, Callum memperhatikan sekeliling. Mayoritas penumpang berpakaian seperti dirinya, gamis putih, kain ihram, atau pakaian longgar sederhana. Wajah-wajah dari berbagai ras dan warna kulit berkumpul di satu tempat, terhubung oleh satu tujuan yang sama, menuju Tanah Suci. Di sebelah kirinya duduk seorang pria tua berkulit gelap, mungkin dari Afrika, dengan mata ramah dan senyum yang terus terlukis di wajahnya. Tanpa ragu, pria itu menyapa dalam bahasa Inggris bercampur aksen Arab yang kental. "Pertama kali pergi haji?" tanyanya. Suaranya berat namun hangat. Callum mengangguk pelan, memilih untuk bermain aman. "Ya, pertama kali." "Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan perjalananmu, saudaraku," kata pria itu lagi. Lalu ia memperkenalkan diri. "Namaku Musa, dari Sudan." Callum sempat ingin mengatakan nama aslinya, tapi cepat-cepat mengingat perannya. "Khalil," jawabnya singkat, sedikit canggung. Musa tampak tidak mempermasalahkan kejanggalan itu. Ia malah mulai bercerita tentang keluarganya yang sudah 3 generasi pergi haji, tentang desa kecil di tepi sungai Nil tempat ia tinggal, dan bagaimana setiap tahun mereka mengumpulkan uang sedikit demi bisa pergi ke Mekah. Callum awalnya hanya mendengarkan setengah hati. Dalam benaknya, semua ini hanyalah pengantar menuju tujuan utama. Merekam momen besar ketika ia mengungkap bahwa ibadah haji hanyalah sebuah ilusi. Tapi semakin lama semakin sulit baginya untuk sepenuhnya mengabaikan cerita Musa. Ada ketulusan yang tak bisa dipalsukan dalam setiap kata-katanya. Pesawat mengudara, dan selama belasan jam perjalanan, Callum mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Doa yang dilantunkan sebelum lepas landas, para penumpang yang berwudu di toilet dengan sabar meski antre panjang, hingga bisikan zikir yang terus terdengar di antara dengkuran orang tidur di tengah perjalanan. Awak kabin membagikan makanan. Callum menerima nampan berisi nasi iom panggang dan sepotong roti. Di sudut nampan, ada sebungkus kecil bertuliskan halal certified. Biasanya, ia tak pernah memedulikan hal semacam itu. Tapi kini, label itu terasa seperti simbol kecil dari dunia yang perlahan mulai ia masuki. Sebelum makan, Musa menggangket tangan, membaca doa singkat dalam bahasa Arab. Callum memperhatikan dengan seksama. Ada ketenangan aneh terpancar dari wajah pria tua itu. Seolah seluruh hidupnya begitu sederhana, namun begitu damai. "Kau tahu, Khalil," ujar Musa tiba-tiba, "banyak orang datang ke Mekah membawa beban yang berat di hatinya. Tapi di sana, semua orang sama, tidak ada raja, tidak ada orang miskin. Hanya hamba-hamba Allah yang mengelilingi Ka'bah." Callum tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, berpura-pura mengerti. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar. Bukan karena kata-kata Musa itu terdengar asing, melainkan justru karena mereka terasa terlalu masuk akal. Logika yang ia pegang teguh selama ini mulai menemukan celah kecil
ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian. Para penumpang mengenakan sabuk pengaman. Dari jendela kecil di samping, Callum melihat kilauan lampu-lampu kota Jeddah yang terbentang, seperti permadani bercahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar melangkahkan kaki menuju dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik layar televisi, atau artikel-artikel kontroversial yang ia tulis sendiri. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, semua penumpang serempak mengucap, "Alhamdulillah." Kalimat itu meluncur begitu alami, seolah keluar dari satu mulut yang sama, bukan dari ratusan individu berbeda. Callum berdiri, mengambil tas kecilnya, dan mengikuti arus manusia yang mengalir perlahan keluar dari pesawat. Di dalam kepalanya, ia terus menggigit-gigit alasan utama dirinya berada di sana, untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah pertunjukan. Tapi langkahnya terasa sedikit lebih berat dari biasanya, seolah ada beban yang baru saja mulai tumbuh, tak terlihat namun nyata. Dan itulah langkah pertama Callum, atau Khalil bin Whitman, menuju Tanah Suci, sebuah perjalanan yang ia kira sepenuhnya berada dalam kendali pikirannya, padahal baru saja memasuki wilayah yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika semata. Udara panas Mekah langsung menghantam wajah Callum begitu ia melangkah keluar dari bus yang membawa rombongan haji internasional dari Jeddah. Matahari menyengat tanpa ampun, membuat keringat mengalir di pelipis dan lehernya. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Lautan manusia berpakaian putih mengalir perlahan bagaikan arus sungai yang tak pernah berhenti. Callum berdiri mematung di antara kerumunan itu. Matanya menyapu ke segala arah, menyaksikan ribuan, bahkan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Semua mengenakan kain ihram yang sederhana, tak ada perbedaan pakaian, tak ada logo, tak ada status. Orang-orang itu berjalan, berdoa, sebagian menangis, sebagian tertawa kecil sambil membantu sesama. Namun, meski matanya terpesona, hatinya tetap dingin. Semua ini hanya bagian dari pertunjukan besar yang ingin ia rekam dan bongkar. Sebuah sandiwara massal yang dianggap suci oleh umat Islam, tetapi baginya hanyalah warisan tradisi kuno yang belum ditinggalkan. Marcus dan Felix, dua kameramannya, berjalan tak jauh di belakang, menjaga jarak agar tak menimbulkan kecurigaan. Kamera tersembunyi yang menempel di kancing baju Callum aktif merekam sejak ia keluar dari bus. Setiap langkah, setiap wajah yang ia lihat, semuanya terekam dalam memori digital yang kelak akan ia bawa pulang ke Inggris. Ia menarik napas panjang, menyesuaikan posisi kain ihram yang melingkari tubuhnya. Ada rasa tak nyaman memakai pakaian tanpa jahitan seperti itu, bukan hanya karena panas, tapi juga karena terasa begitu asing bagi tubuh yang selama ini terbiasa dengan jas mewah dan dasi. Jadi ini pusatnya, bisik Callum pada dirinya sendiri. Semua mata dunia mengarah ke tempat ini setiap tahun, hanya untuk berjalan mengelilingi sebuah bangunan batu. Tak lama kemudian, rombongannya mulai bergerak menuju Masjidil Haram dari kejauhan. Callum melihat bayangan besar Ka'bah kubus hitam legendaris yang selama ini hanya ia kenal lewat foto dan video. Bangunan itu tampak sederhana, polos, tanpa hiasan mewah. Tapi anehnya, justru kesederhanaan itu yang membuatnya mencolok di tengah keramaian. Saat rombongan masuk ke pelataran masjid, Callum merasakan semacam getaran halus di telapak kakinya. Bukan gempa, bukan pula suara mesin. Entah kenapa, suasana di sekitar Ka'bah seolah punya denyut hidup sendiri. Orang-orang berjalan melingkari bangunan itu dalam diam, atau dengan bisikan-bisikan lembut. Tidak ada teriakan, tidak ada kebisingan, hanya gema langkah kaki dan lantunan doa yang menyatu bagai alunan simfoni tak tertulis. Callum melirik jam tangannya, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata, bukan ilusi. Tapi semakin lama ia berdiri di sana, semakin sulit baginya untuk tetap memandang semua ini dengan sinis seperti sebelumnya. Namun, ia menepis rasa itu cepat-cepat. Tidak, pikirnya. Ini hanyalah efek psikologis dari keramaian dan suasana yang dirancang sedemikian rupa. Orang-orang di sekelilingnya menangis, memeluk satu sama lain, atau bersujud di lantai marmer yang panas. Dan Callum tahu, semua itu lahir dari keyakinan buta, bukan dari fakta. Ia mengikuti gerakan tawaf bersama rombongan. Kakinya melangkah pelan, mengikuti arus manusia yang terus mengelilingi Ka'bah. Setiap putaran terasa lama, bukan karena jaraknya, melainkan karena beratnya menjaga ekspresi kosong di tengah lautan wajah yang penuh pengharapan. Saat tangan-tangan di sekitarnya terangkat, berdoa dengan bahasa yang sebagian besar tak ia pahami, Callum memejamkan mata sejenak, mencoba membayangkan bagaimana momen ini akan terlihat di video nanti. Pasti dramatis, pikirnya. Pendeta Inggris yang pura-pura masuk Islam
berdiri di tengah jutaan muslim, mengikuti ritual yang baginya hanyalah formalitas kosong. Tapi di tengah putaran ketiga, sebuah kejadian kecil membuatnya terdiam. Seorang anak kecil terlepas dari genggaman ibunya, nyaris terinjak oleh kerumunan. Tanpa berpikir, Callum spontan menarik tangan anak itu, mengangkatnya ke atas agar tak jatuh. Si ibu segera datang, wajahnya basah oleh air mata, mengucapkan terima kasih berulang-ulang dalam bahasa Arab. Callum hanya mengangguk, lalu kembali berjalan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Kenapa ia begitu cepat bergerak menyelamatkan anak itu? Bukankah seharusnya ia menjaga jarak, bersikap netral sebagai pengamat? Ia menggeleng pelan, menepis pikiran itu. Fokus Callum, Janggun, terjebak emosi, gumamnya dalam hati. Malam itu, setelah semua ritual hari pertama selesai, Callum duduk di lantai marmer masjid, memandangi Ka'bah yang diterangi cahaya lampu lembut. Marcus dan Felix sudah kembali ke penginapan, meninggalkannya sendirian untuk menjaga ilusi sebagai jamaah biasa di sekitarnya. Orang-orang masih duduk, berdoa, atau sekadar terdiam memandang Ka'bah. Tidak ada yang bicara keras, tidak ada yang sibuk dengan ponsel. Semua benar-benar hadir di tempat itu. Dengan tubuh dan jiwa mereka, Callum membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Di halaman pertama, tertulis satu kalimat: semua agama adalah ilusi. Ia menatap tulisan itu lama, sebelum akhirnya menutup buku tersebut perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai perjalanan ini, kalimat itu terdengar sedikit lebih lemah di kepalanya dibandingkan gema lautan putih yang mengelilingi Ka'bah malam itu. Angin panas Mekah masih berhembus lembut, membawa aroma kayu gaharu dan wewangian khas yang membalut Masjidil Haram. Malam itu, setelah seharian penuh mengikuti rangkaian ibadah, Callum Whitgrave kembali berdiri di antara lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Kakinya melangkah perlahan, mengikuti irama tawaf. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak tenang. Awalnya, semua ini terasa seperti rutinitas biasa. Callum berpikir ia hanya perlu bertahan beberapa hari lagi sebelum pulang dan merilis video dokumenter yang akan mengguncang dunia. Tapi semakin lama dia melangkah mengelilingi Ka'bah, semakin berat rasanya untuk berpura-pura. Langkah demi langkah, suara lantunan doa dari ribuan orang sekitarnya mulai terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga. Bukan karena bising, melainkan karena tiap kata yang diucapkan mengandung makna yang entah bagaimana, mulai menembus lapisan skeptis dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu berulang-ulang, seperti denyut nadi. Callum memusatkan pikiran pada tugasnya. Kamera kecil di kancing bajunya masih menyala, merekam semua yang dia lihat dan rasakan. Tapi kali ini, yang terekam bukan lagi gambaran seorang pendeta sombong yang mengamati dengan dingin. Matanya mulai memandang sekeliling dengan cara yang berbeda. Di sebelah kanannya, ada seorang pria tua asal Asia yang berjalan dengan tertatih, namun tetap berusaha mengikuti putaran tawaf dengan senyum tipis di wajahnya. Di sebelah kirinya, seorang wanita muda asal Afrika meneteskan air mata tanpa suara, tangannya menggenggam erat mushaf kecil. Semua itu bukan sandiwara. Callum bisa melihatnya. Keikhlasan, ketulusan, dan kerendahan hati memancar dari wajah-wajah itu. Begitu jelas hingga sulit untuk diabaikan. Tubuh Callum berkeringat, bukan hanya karena udara panas, melainkan juga karena beban yang tiba-tiba terasa bertumpuk di dadanya. Entah mengapa, setiap langkah mengelilingi Ka'bah seolah menekan seluruh keyakinannya selama ini. Ini semua ilusi, gumamnya pelan, hampir seperti membisikkan mantra pada diri sendiri. Tapi bahkan suara itu terdengar rapuh di telinganya sendiri. Kepalanya mulai berdenyut, dan napasnya terasa berat. Callum berhenti sejenak, berdiri diam di tengah arus manusia yang tetap bergerak. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara-suara yang menggema di sekitarnya. Namun yang muncul justru biangan-biangan dari masa lalu. Wajah-wajah jemaat gerejanya, kalimat-kalimat yang dulu ia ucapkan di atas mimbar, dan entah dari mana gambar Ka'bah yang pertama kali ia lihat di majalah. Bertahun-tahun silam aroma kayu gaharu semakin kuat, seolah menusuk hidung dan membangkitkan sesuatu yang lama terkubur. Sebuah kenangan samar tentang masa kecilnya, tentang saat-saat sunyi di kamar, ketika ia masih kecil dan bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan dengan polos, sebelum akhirnya tumbuh menjadi pria dewasa yang memutuskan bahwa segala sesuatu harus dijelaskan lewat logika. Tiba-tiba, seseorang menepuk lembut pundaknya. Callum membuka mata, menoleh, dan mendapati musuh pria tua dari Sudan yang sempat duduk bersamanya di pesawat tersenyum ramah. "Kau tak apa-apa, Halil?" tanya Musa, suaranya pelan dan penuh perhatian. Callum ingin menjawab dengan mudah, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja,
tapi lidahnya kelup. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tak bisa menemukan kata-kata yang sesuai. "Aku hanya sedikit pusing," katanya akhirnya. Suara serak. Musa mengangguk dengan tenang. "Itu biasa. Banyak orang merasakannya di sini. Hati manusia kadang terlalu keras untuk menerima apa yang selama ini ia tolak. Tapi jangan melawan terlalu keras. Saudaraku, biarkan dirimu merasakan apa adanya." Kalimat itu membuat dada Kalem semakin sesak. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan emosi. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin goyah pertahanan logikanya. Mereka kembali berjalan perlahan, bergabung lagi dalam arus tawaf. Kalem menunduk. Matanya tertuju ke lantai marmer yang bersih dan dingin di bawah kakinya. Setiap langkah kini terasa seperti pertanyaan yang tak terjawab, bukan lagi sekadar gerakan kosong. Sebelum menyelesaikan putaran terakhir, Kalem kembali memandang Ka'bah. Bentuknya tetap sama, hitam, sederhana, dan kokoh. Tapi di matanya kini ada sesuatu yang berbeda. Ka'bah tak lagi sekadar bangunan. Ia adalah pusat dari semua pencarian manusia, baik yang percaya maupun yang ragu. Ketika akhirnya tawaf selesai, Kalem melangkah keluar dari kerumunan, duduk di sudut pelataran masjid yang sepi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma gaharu yang samar-samar. Ia melepaskan peci dari kepalanya, mengusap wajah yang basah oleh keringat dan entah bagaimana, oleh air mata yang tanpa ia sadari telah menetes. Kalem Whitgrave, pendeta yang selama ini merasa tak terkalahkan oleh apapun, duduk sendirian di sudut Masjidil Haram, merasakan dirinya mulai terkoyak. Untuk pertama kalinya, ia bertanya tanpa suara, apakah mungkin selama ini justru dirinya yang hidup dalam ilusi? Pagi itu, langit Mekah memantulkan warna biru pucat yang bersih dari awan. Cahaya matahari turun dengan lembut, memencil di atas marmer putih yang mengelilingi Masjidil Haram. Kalem Whitgrave atau Khalil bin Whitman, sebagaimana tertulis dalam dokumen palsunya, berjalan perlahan menuju tengah pelataran. Di hadapannya berdiri Ka'bah, kokoh dan diam, seperti penjaga tua yang menyimpan rahasia berabad-abad. Hari itu adalah hari keempat sejak Kalem tiba di Mekah. Di balik kamera kecil yang tersembunyi di bajunya, ia terus merekam setiap gerakan, setiap sudut, setiap momen. Tapi di balik rutinitas itu, ada kegelisahan yang kian hari kian mengganggu pikirannya. Rencana besarnya seolah memudar perlahan, digantikan oleh sesuatu yang tak mampu ia namai. Kalem berjalan menembus kerumunan yang mulai ramai sejak subuh. Ia memilih waktu antara salat untuk menghindari padatnya jamaah. Keringat membasahi dahinya, tapi bukan karena panas, melainkan karena jantungnya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Tujuan utamanya sederhana, ia ingin mengambil gambar pintu Ka'bah dari jarak sedekat mungkin. Bahkan jika memungkinkan, merekam detail yang belum pernah diungkap media manapun. Di dalam benaknya, masih tertanam bayangan bagaimana ia akan memamerkan potongan gambar itu di hadapan publik Inggris nanti. Sebagai bukti bahwa semua kemegahan ini hanyalah ilusi visual, bukan sesuatu yang sakral. Namun saat ia berdiri tepat di depan Ka'bah, di antara pagar kecil yang mengelilinginya, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya berhenti mendadak. Pintu Ka'bah, bagian paling terkenal dari bangunan itu, terbuat dari emas murni, biasanya selalu tertutup rapat. Kalem tahu itu. Ia sudah membaca banyak referensi. Pintu itu hanya dibuka pada kesempatan khusus dan bukan untuk sembarang orang. Tapi pagi itu, entah mengapa pintu tersebut terlihat sedikit terbuka, sangat kecil, hanya beberapa sentimeter, namun cukup jelas untuk membuat kerutan dalam muncul di kening Kalem. Dia memicingkan mata, memastikan pandangannya tidak salah. Tapi memang benar. Di sela pintu yang sedikit terbuka itu, tampak bayangan gelap, seolah ada ruang lain yang mengintip balik ke arahnya. Tangan Kalem gemetar tanpa ia sadari. Perlahan, ia mengangkat ponsel yang telah dimodifikasi menjadi kamera rahasia. Dengan gerakan hati-hati, ia menekan tombol pengambil gambar, mengarahkan lensa kecil itu tepat ke celah pintu. Namun baru beberapa detik tubuhnya merinding, bukan karena ketahuan, bukan pula karena takut tertangkap, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tubuhnya merasakan getaran, bukan dari tanah, bukan dari suara, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Seperti aliran listrik halus yang merambat dari ujung jari hingga ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Kalem menahan napas, mencoba mengabaikan rasa itu. Tapi semakin ia menatap pintu Ka'bah, semakin kuat getaran itu terasa. Dan tiba-tiba, seolah dari arah yang tak terlihat, muncul bisikan yang tak menggunakan bahasa. Tidak terdengar di telinga, tapi muncul begitu saja di dalam hatinya. Datanglah. Kalem menelan ludah.
Peluh dingin membasahi punggungnya. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya perlahan. Sekuat tenaga, ia menahan diri agar tidak melangkah maju, karena ia tahu itu akan berbahaya. Tapi tubuhnya tetap bergetar, seperti daun di tengah angin. Orang-orang di sekitarnya tetap berjalan biasa. Tidak ada yang tampak memperhatikan pintu Ka'bah yang sedikit terbuka itu. Seolah hanya Kalem yang bisa melihatnya. Seolah apa yang terjadi saat ini hanya diperuntukkan baginya seorang. Aku harus memotret, pikirnya, berusaha mengembalikan fokus. Tapi bahkan saat jemarinya bergerak di atas layar ponsel, gambarnya tampak buram. Fokus kameranya seperti menolak menangkap celah pintu itu dengan jelas. Berkali-kali ia mencoba, namun hasilnya selalu sama. Gambar bergetar, buram, dan tak berbentuk. Lalu, dari sudut mata, Kalem melihat seorang pria berserban putih mendekat. Wajahnya tidak asing, tapi bukan salah satu dari timnya. Pria itu berjalan tenang, membawa tongkat kayu sederhana, dan berhenti hanya beberapa meter dari tempat Kalem berdiri tanpa berkata apa. Pria itu menatap Kalem lama, seolah membaca isi hatinya. Tatapan yang tak biasa, penuh ketenangan sekaligus. Mata pria itu seperti berkata, "Kau sudah terlalu dekat." Dengan tubuh masih bergetar, Kalem menurunkan ponselnya. Pria itu tetap berdiri diam, tak bergerak, tak menghalangi, tapi cukup untuk membuat Kalem mengurungkan niat. Dengan napas tertahan, ia melangkah mundur, menjauh dari pagar kecil yang mengelilingi Ka'bah. Begitu ia menjauh beberapa meter dan memalingkan pandangan sejenak, ia kembali menoleh. Namun pintu Ka'bah sudah tertutup rapat seperti semula. Tak ada celah, tak ada bayangan. Seolah apa yang tadi ia lihat hanyalah ilusi semata. Namun Kalem tahu, itu bukan halusinasi. Ia masih bisa merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Duduk di lantai marmer, jauh dari kerumunan, Kalem menggenggam ponselnya erat-erat. Jemarinya gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecil, sangat kecil. Seolah segala ilmu, rencana, dan logika yang selama ini ia banggakan tak lebih dari pasir di tengah padang luas. Di hadapan Ka'bah yang kembali sunyi dan tertutup, Kalem menunduk dalam diam. Kamera masih merekam, tapi kali ini bukan lagi untuk mengungkap rahasia orang lain. Mungkin justru rahasia dirinya sendiri yang sedang terbuka perlahan. Cahaya lampu berpendar lembut di langit-langit ruangan sempit itu, berbaur dengan aroma lembut kayu gaharu dan minyak zaitun. Kalem membuka matanya perlahan, napasnya terengah. Di sekitar, suara keramaian Masjidil Haram tidak terdengar. Yang ada hanya ketenangan yang aneh. Seolah dunia luar tertutup rapat dari dirinya. Butuh beberapa detik sebelum kesadarannya pulih sepenuhnya. Ia meraba dahinya, merasakan keringat dingin dan denyut halus yang masih tersisa. Pakaian ihramnya sedikit kusut, dan kamera kecil yang biasa menempel di bajunya sudah tidak lagi terasa di tempatnya. Dadanya naik turun, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Seingatnya, ia masih berdiri di dekat Ka'bah ketika pusing itu datang begitu saja. Lalu semuanya menjadi gelap. Kini ia terbangun di ruangan berlantai marmer putih, dengan kipas angin tua berputar pelan di sudut langit-langit. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Seorang pria tua melangkah masuk dengan tenang, mengenakan gamis putih, bersih. Janggut panjang memutih, dan sorban sederhana melilit kepalanya. Wajahnya tenang, tidak asing, seolah Kalem pernah melihatnya entah di mana, mungkin di antara lautan jamaah. Atau mungkin dalam bayangan samar yang muncul ketika dirinya kehilangan kesadaran. Pria itu duduk di kursi kayu di hadapan Kalem. Bonek matanya dalam dan teduh, seperti danau yang tidak beriak. "Kau sudah sadar, anak muda," ucap pria itu akhirnya. Suaranya dalam dan penuh ketenangan. "Jangan khawatir, kau hanya terlalu lelah." Kalem mengangguk perlahan, masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Di mana ini?" tanyanya, suaranya parau. "Ruang istirahat jamaah dekat Masjidil Haram. Kau pingsan saat tawaf. Petugas membawamu ke sini." Kalem menelan ludah. "Saya baik-baik saja." Pria tua itu hanya tersenyum samar, lalu meletakkan secangkir air putih di atas meja kecil di samping tempat Kalem berbaring. Tak ada pertanyaan berlebihan. Tak ada rasa ingin tahu yang berlebihan seperti yang biasa Kalem temui di London. Terasa terlalu tenang hingga membuat dada Kalem semakin berat. "Kau terlihat seperti orang yang membawa beban berat," kata pria tua itu lagi, perlahan. "Bukan hanya di pundak, tapi di hatimu." Kalem tertawa kecil, getir. "Saya datang ke sini untuk melihat sendiri apa yang selama ini saya anggap sebagai kebohongan besar." Pria itu menatapnya lama, tak menghakimi. "Kebohongan?" ulangnya lembut. "Agama, Tuhan, semua ini." Lanjut Kalem, suaranya sedikit bergetar. "Saya pendeta,
Atau dulunya, tapi semakin saya mempelajari agama, semakin saya yakin semuanya hanya buatan manusia. Alih-alih tersinggung atau membalas dengan argumen tajam, pria tua itu justru menghela napas panjang. Aku mengerti, banyak orang pernah berpikir begitu. Kalim Menggarniat sedikit terkejut. Kau tidak marah? Untuk apa marah? Balas pria itu, tersenyum tipis. Kebenaran tidak butuh pembelaan dengan amarah. Ia akan tetap benar, meski seluruh dunia menolaknya. Kalimat itu membuat Kalem diam. Biasanya, jika ia melontarkan pandangan skeptis seperti itu, lawan bicaranya akan langsung membantah, berdebat, atau mencoba meyakinkannya dengan niat-niat panjang yang tak ia pedulikan. Tapi pria ini berbeda. Kata-katanya sederhana, namun justru terasa lebih menusuk aku. Tidak ingin memaksamu percaya. Lanjut pria itu lagi. Tapi kau sudah datang sejauh ini. Mungkin karena ada yang ingin ditunjukkan kepadamu. Kalem mengerutkan kening. Menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu nyata? Pria itu mengangguk pelan. Lebih dari itu. Bahwa Tuhan bukan sekadar konsep. Bukan sekadar nama atau simbol di atas kertas. Tuhan adalah sesuatu yang hadir di dalam diri setiap manusia, tanpa perlu dipaksakan. Kalem menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar mendengarkan. Bukan dengan kepala, tetapi dengan hati yang selama ini terkunci rapat. Jika kau ingin tahu apakah sesuatu itu benar, kata pria itu lagi, jangan hanya melihat dengan mata. Rasakan dengan hatimu. Logika bisa membawa kita sejauh ini, tapi hati adalah jembatan terakhir. Dan kalau hati menolak, tanya Kalem, hampir seperti bisikan. Biasanya, hati tidak pernah benar-benar menolak. Ia hanya terluka terlalu lama hingga lupa bagaimana rasanya percaya. Hening mengisi ruangan. Kalem menunduk, memandang cangkir air yang masih utuh di atas meja. Tangannya bergetar ringan, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena kegelisahan yang tak ia mengerti. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya, bisiknya. Pria tua itu berdiri, melangkah perlahan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya tetap sama, damai, tenang dan dalam. Tidak apa-apa. Tidak semua orang langsung percaya, tapi setidaknya kau sudah mulai mendengarkan. Dan dengan itu, pria tua itu pergi, meninggalkan Kalem sendirian dalam ruang yang kembali sepi. Tapi kali ini, keheningan itu tak lagi terasa kosong. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya, sebuah pertanyaan yang belum terjawab, tapi juga tak ingin segera ia bunuh dengan keraguan. Langit Mekah menjelang subuh tampak seperti lembaran kain biru tua yang perlahan disibak oleh cahaya keperakan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, meski masih membawa jejak hangat dari siang yang panjang sebelumnya. Kalem Whitcraft melangkah perlahan melewati pelataran Masjidil Haram, tanpa ditemani siapapun. Tidak ada Markus, tidak ada Felix, tidak ada kamera atau peralatan tersembunyi. Kali ini, ia berjalan sendirian, dengan tangan kosong dan dada yang untuk pertama kalinya terasa kosong pula. Kosong dari rencana, kosong dari ambisi, dan kosong dari kebanggaan. Ia tidak lagi memakai kamera kecil di bajunya. Semua perangkat yang sejak awal menjadi bagian dari misinya, pagi itu sengaja ia tinggalkan di kamar penginapan. Entah sejak kapan keinginan itu muncul, namun setelah percakapan semalam dengan pria tua misterius itu, ia merasa seperti dipaksa untuk kembali ke titik awal. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pengamat, melainkan hanya sebagai manusia biasa yang tengah mencari. Ketika ia melangkah mendekat ke tengga-tengga masjid, Ka'bah kembali berdiri di hadapannya, diam dan hitam pekat, membelah keremangan subuh dengan wibawa yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tidak ada lampu sorot, tidak ada hiasan mencolok, hanya kain kiswah hitam yang bergerak pelan diterpa angin. Dan seperti malam sebelumnya, lautan manusia mengelilingi bangunan itu dengan langkah yang tenang dan berirama. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Kalem berhenti beberapa meter dari pagar kecil yang mengelilingi Ka'bah. Ia berdiri tegak, membiarkan semua suara di sekelilingnya memudar sedikit demi sedikit. Gemuruh lantunan zikir, langkah kaki jamaah, bahkan hembusan angin yang biasa terdengar samar, semuanya perlahan-lahan menghilang. Seolah ditarik dari telinganya, yang tersisa hanyalah keheningan mutlak. Begitu hening hingga ia bisa mendengar denyut jantungnya sendiri. Untuk sesaat, dunia benar-benar terasa berhenti. Seolah-olah hanya ada dirinya dan Ka'bah, berdiri berhadapan di tengah ruang yang tak lagi diisi oleh apapun. Tidak ada Inggris, tidak ada kamera, tidak ada rencana besar yang dulu memenuhi pikirannya. Kalem menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kain ihram di dadanya. Napasnya berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena rasa yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Campuran antara takut, kagum, dan damai. Sebuah damai yang sunyi,
bukan yang penuh sorak-sorai seperti yang biasa ia cari di atas panggung atau di tengah keramaian. Matanya perlahan menatap kembali Ka'bah. Untuk pertama kali sejak ia datang ke tempat ini, ia tidak melihatnya sebagai batu hitam, bukan pula sebagai simbol kosong. Ia melihat sesuatu yang lain, sebuah pusat, tempat seluruh pencarian berakhir dan seluruh pertanyaan berdiam. Tanpa sadar, Kalam berbisik, bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk dirinya sendiri. Apakah engkau benar-benar ada? Hadnya itu meluncur begitu saja, sederhana, tanpa bumbu filosofi atau retorika. Pertanyaan yang paling jujur yang pernah keluar dari mulutnya. Dan anehnya, meski tidak ada suara yang menjawab, Kalam merasa seolah pertanyaan itu tak menguap sia-sia. Seolah ada sesuatu yang mendengarkan, meski tak terlihat. Ia menatap tangannya sendiri yang kini bergetar ringan. Selama ini, semua yang ia lakukan dibangun di atas rasa yakin bahwa dunia ini bisa dikendalikan, bahwa logika adalah satu-satunya kebenaran. Tapi di tempat ini, di hadapan Ka'bah, semua keyakinan itu mulai runtuh satu persatu, seperti tembok tua yang dihantam angin bertahun-tahun. Beberapa jamaah yang lewat menatapnya sekilas, namun tak ada yang berhenti. Semuanya sibuk dengan doa dan ibadah masing-masing. Dan Kalam, untuk pertama kalinya, merasa betapa kecil dirinya di tengah kerumunan manusia yang begitu banyak itu. Ia bukan siapa-siapa di sini. Tidak ada yang peduli siapa dia, apa pekerjaannya, atau seberapa terkenal namanya di negerinya. Ia hanyalah satu titik kecil di antara jutaan titik lain yang datang membawa harapan dan beban tanpa berpikir panjang. Kalam menengadahkan tangan perlahan. Gerakan yang selama ini ia anggap sekadar simbol, tanpa makna itu kini terasa begitu berat untuk dilakukan. Seolah kedua tangannya membawa seluruh beban hidupnya. Dengan mata yang sedikit berkaca, ia kembali berbisik, "Tunjukkan padaku jika memang kau ada." Dan pada detik itu juga, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma gaharu dan tanah yang basah. Bukan angin biasa, karena rasanya seperti menyentuh langsung ke dalam hatinya, seolah mengusap luka yang sudah lama menganga tanpa ia sadari. Kalam menutup mata, dan di tengah keheningan itu, ia tidak lagi mendengar apapun. Tidak ada keraguan, tidak ada kebanggaan. Hanya satu hal yang tersisa, perasaan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada semua hal yang pernah ia cari. Ketika ia membuka mata kembali, keramaian Masjidil Haram kembali terdengar perlahan. Jamaah berlalu lalang seperti biasa. Matahari mulai muncul di balik gedung-gedung tinggi, mewarnai langit Mekah dengan semburat emas yang lembut. Namun bagi Kalam, dunia tak lagi sama. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar melihat, bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang akhirnya terbuka setelah sekian lama tertutup. Malam di Mekah seolah memiliki langitnya sendiri. Berbeda dengan malam di kota manapun yang pernah Kalam kenal. Cahaya bintang terasa lebih dekat, menggantung di atas kaba-kaba masjid, seperti menonton diam-diam setiap langkah manusia yang datang dan pergi. Di kamar kecil hotelnya, Kalam duduk termenung di dekat jendela, menatap ke arah Masjidil Haram yang masih ramai dengan cahaya lampu dan beang-beang jamaah yang tak pernah berhenti berputar. Esok pagi, pesawatnya akan membawanya kembali ke Inggris. Tiket sudah dipesan, dokumen sudah disiapkan, dan semua materi video yang berhasil direkam Markus dan Felix telah tersimpan rapi dalam hard drive kecil di tasnya. Tapi anehnya, semua itu kini terasa jauh, seperti barang-barang milik orang lain, bukan miliknya lagi. Kalam menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Malam itu hatinya terasa sempit, seolah ada dua kekuatan yang terus-menerus bertarung di dalam dirinya. Suatu sisi dari dirinya masih berusaha berpegangan pada logika yang telah lama ia junjung tinggi. Sementara sisi lain, yang baru sisi yang terbentuk selama beberapa hari terakhir, terus berbisik dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Lelah dengan pikirannya sendiri, Kalam akhirnya merebahkan diri di atas tempat tidur. Udara dingin dari pendingin ruangan membelai wajahnya, namun matanya tetap terpejam rapat. Tanpa sadar, tubuhnya mulai hanyut dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpi, Kalam berdiri sendirian di sebuah padang luas yang gelap. Tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada suara. Hanya angin dingin yang terus menerpa, seolah dunia telah kehilangan semua warnanya. Ia melangkah pelan, tapi setiap langkah justru membuatnya semakin jauh dari titik manapun. Di bawah kakinya, tanah mulai menghilang, digantikan oleh lautan hitam pekat yang berputar seperti pusaran raksasa. Tanah di bawahnya runtuh, dan Kalam terjatuh ke dalam lautan itu. Ia berusaha berenang, berusaha menggapai sesuatu, namun tidak ada pegangan, tidak ada arah. Semuanya gelap, nafasnya tersengal, tubuhnya dingin seperti es.
Dan di antara kegelapan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini selalu ia tolak. Ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan, bukan pula ketakutan gagal, tapi ketakutan yang lebih dalam, lebih sunyi, takut benar-benar sendirian. Namun saat tubuhnya hampir tenggelam sepenuhnya, tiba-tiba dari kejauhan muncul cahaya. Kecil, samar, namun cukup terang untuk terlihat di tengah hitam yang pekat itu. Cahaya itu datang dari satu titik yang sangat ia kenal. Bentuk Ka'bah mengambang di tengah lautan, memancarkan sinar keemasan lembut yang menembus air dan menerangi seluruh ruang gelap itu. Kalem merasakan dirinya tertarik perlahan ke arah cahaya tersebut. Semakin dekat ia mendekat, semakin ringan tubuhnya. Seolah seluruh beban yang selama ini membungkus dadanya terlepas satu demi satu. Hampir menyentuh cahaya itu, ia terbangun. Matanya terbuka lebar. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi pelipis dan punggung. Udara kamar terasa lebih berat. Seolah mimpi itu belum sepenuhnya pergi. Ia duduk tergesa, meraba wajahnya sendiri. Pipinya basah entah oleh keringat atau air mata. Ia tidak tahu. Yang pasti, kali ini tidak ada kamera yang merekam. Tidak ada tim yang menonton. Tidak ada naskah atau skenario. Hanya dirinya sendiri, duduk di tengah malam, dengan hati yang benar-benar terkoyak. Apakah itu hanya mimpi atau sebuah pertanda? Kalam tidak tahu. Tapi rasa di dadanya begitu nyata, begitu kuat hingga sulit untuk diabaikan. Perlahan, ia berdiri, membuka jendela kamar. Udara malam megah menerpa wajahnya, membawa aroma yang anehnya terasa akrab. Dari Kei Yohan, Ka'bah masih berdiri, hitam dan kokoh, diterangi oleh lampu-lampu lembut. Kalam menatapnya lama, napasnya bergetar. Ada pertarungan terakhir yang belum selesai di dalam dirinya. Tapi entah kenapa, kali ini ia tidak ingin melawan lagi. Ia hanya ingin mendengarkan. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Kalam berkata, "Jika kau benar-benar ada, maka biarkan aku melihat jalan itu dengan mata yang baru." Tidak ada jawaban dalam bentuk suara. Tapi dalam hati Kalam, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ruang bagi keraguan yang begitu besar. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang perlahan mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Seolah pertarungan itu telah sampai pada akhirnya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Hanya sebuah keputusan untuk berhenti berperang melawan sesuatu yang selama ini justru ingin menunjukkan. Jalan hujan tipis membasahi jalan-jalan kota London pagi itu, menciptakan pola-pola tak beraturan di kaca jendela gedung pusat siaran televisi yang berdiri megah di tengah kota. Udara dingin menyusup ke balik mantel para pejalan kaki. Sementara lalu lintas bergerak pelan, terhalang genangan air yang memantulkan langit kelabu khas musim gugur di salah satu ruang studio terbesar stasiun televisi nasional Inggris. Set News, kamera telah terpasang, lampu-lampu sorot menyala, dan kersi-kersi pengamat dipenuhi wajah-wajah penasaran. Sejak seminggu terakhir, nama Callum Whitcraft kembali menjadi topik utama di berbagai media. Tidak ada yang mengira seorang pendeta terkenal yang selama ini lantang mengkritik dan mendebat agama lain akan pulang dari Mekah membawa cerita yang sama sekali berbeda dari yang dunia harapkan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Kalamatau yang kini mulai dikenal dengan nama baru, Khalil bin Whitman duduk di hadapan publik dengan wajah tenang, mengenakan setelan sederhana berwarna abu-abu tua tanpa dasi, dan peci putih kecil yang bertengger di atas rambutnya yang mulai memutih di pelipis. Suasana studio hening. Hanya terdengar dengung alat-alat siaran yang bekerja. Presenter acara membuka dengan kata-kata pembuka formal, namun semua mata tetap tertuju pada sosok Khalil. Ketika akhirnya giliran berbicara diberikan padanya, Khalil menghela napas pelan, jemarinya saling menggenggam di atas pangkuan. "Saya tahu banyak dari Anda yang menunggu saya mengatakan bahwa semua ini hanya bagian dari rencana besar saya, bahwa perjalanan ke Mekah, mengenakan pakaian ihram, melakukan tawaf semuanya hanyalah sandiwara demi membuktikan sesuatu. Saya tahu itu yang ingin Anda dengar." Matanya menatap lurus ke arah kamera. Suaranya tenang, namun mengandung getaran, kejujuran yang sulit disangkal. Tapi kenyataannya, lanjutnya, semua itu bukan kebohongan. Apa yang saya alami di sana bukanlah rekayasa atau akting. Ketika saya berdiri di hadapan Ka'bah, saya tidak lagi melihat dunia seperti yang saya kenal selama ini. Saya melihat diri saya sendiri, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa kebanggaan yang selama ini saya jaga mati-matian. Di belakang studio, layar besar menampilkan cuplikan dari dokumentasi timnya. Gambar-gambar Callum di tengah lautan manusia berpakaian putih. Gambarnya yang sedang diam di pelataran Masjidil Haram. Dan gambar ketika ia terjatuh pingsan adegan yang sempat mengundang spekulasi besar di media sosial. Sebelum perjalanan itu, ujar Khalil,
Saya selalu percaya bahwa logika adalah segalanya. Saya menertawakan orang-orang yang berbicara tentang iman, tentang kebenaran yang tak terlihat. Tapi sekarang saya mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal. Ada rasa damai yang tidak akan pernah saya temukan di balik gelar, debat, atau pujian manusia. Suara presenter yang biasanya mengatur jalannya diskusi kini benar-benar diam. Tidak ada yang ingin memotong. Bahkan para pengamat yang biasa menjadi komentator pun duduk membisu, seolah menunggu apakah kalimat atau Khalil benar-benar serius dengan apa yang diucapkannya. Saya tidak lagi memanggil diri saya Callum Whitcraft, katanya dengan suara yang semakin mantap. Hari ini, di hadapan Anda semua, saya mengumumkan bahwa saya telah memeluk Islam. Nama saya kini Khalil bin Whitman, dan saya mengatakan ini bukan untuk mencari perhatian, bukan pula untuk menciptakan kontroversi baru. Saya hanya ingin jujur pada diri sendiri dan pada dunia. Sorak tepuk tangan tidak langsung terdengar. Sebagian besar audiens terdiam, terkejut, memproses apa yang baru saja mereka dengar. Di sudut ruangan, seorang wanita muda tampak meneteskan air mata diam-diam. Sementara beberapa orang lainnya mulai saling berbisik. Khalil menundukkan kepala sejenak, menarik napas panjang. Saya tahu ini tidak mudah bagi banyak orang. Saya siap kehilangan posisi, jabatan, bahkan mungkin keluarga dan sahabat. Tapi jika itu harga yang harus saya bayar untuk kebenaran yang telah saya temukan, maka saya menerimanya. Setelah itu berakhir, berita tentang pengakuan Khalil menyebar ke seluruh dunia. Media sosial penuh dengan perdebatan. Sebagian besar kagum, sebagian lagi mencaci. Namun Khalil tidak lagi memedulikan semuanya. Hari-hari berikutnya, ia memilih hidup sederhana, meninggalkan popularitas yang dulu pernah menjadi bagian dari dirinya. Ia mengajar diam-diam di komunitas muslim lokal, membantu pemuda-pemuda yang baru memeluk Islam, dan terkadang berdiskusi dengan orang-orang dari berbagai agama. Tapi Koli ini bukan sebagai pendeta yang merasa paling benar, melainkan sebagai seorang hamba yang mengerti bahwa jalan menuju kebenaran bukanlah tentang siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling rendah hati untuk mendengarkan. Di satu sore yang tenang, di sebuah taman kecil di pinggiran kota, Khalil duduk membaca Al-Quran yang lusuh, sementara don-don musim gugur berjatuhan di sekitarnya. Seorang anak kecil bertanya dengan polos, "Pak, dulu katanya Anda pendeta ya?" Khalil tersenyum, menutup mushaf di tangannya, lalu menjawab dengan suara lembut, "Dulu, iya, tapi sekarang, aku hanya seorang hamba yang sedang belajar kembali." Wallahualam. Bishawab, semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.